Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji jurusan akuntansi, perkenalkan saya Abdillah Syekh Asegaf dengan program studi keuangan dan perbankan syariah. Setelah saya membuat skripsi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Produk dan Kepercayaan Masyarakat Jakarta terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia, kali ini saya akan mempresentasikan kepada Bapak, Ibu. Oleh karena itu, saya akan mulai dari latar belakang. Baik, dalam rangka meningkatkan perkembangan bank syariah di Indonesia, saat ini 3 bank terkemuka mengadakan merger atau kesepakatan antara perusahaan untuk menjadi suatu bisnis yang baru, yaitu Bank Syariah Indonesia. 3 bank syariah tersebut terdiri dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, yang dipilih karena dianggap mampu memberikan dampak yang lebih besar dan mempermudah perkembangannya. Namun, sistem syariah belum dipahami oleh masyarakat. Terbukti di tengah masyarakat masih ditemui beberapa pendapat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional atau bisa dibilang bunga. Sebagian masyarakat beranggapan seperti itu karena masih kurangnya informasi yang diberikan oleh bank syariah melalui promosi atau sosialisasi tentang bank syariah kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Baik, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia yaitu Heri Gunardi mengatakan bahwa dari 180 juta penduduk muslim di Indonesia, baru 30,27 juta yang menjadi nasabah bank syariah per November 2020. Sedangkan di Jakarta sendiri produk syariah sudah banyak tersebar, tapi masalahnya persepsi perbankan syariah masih menjadi kendala utama. Masyarakat sudah terbiasa menghitung dengan acuan suku bunga. Hal ini menyebabkan semua produk perbankan syariah dibandingkan langsung dengan tingkat margin yang ditawarkan. Padahal produk syariah memiliki akad dan proses perhitungan resiko yang berbeda, yang memberi manfaat baik kepada nasabah dan bank sekaligus. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menguji empiris pengaruh pengetahuan produk dan kepercayaan masyarakat Jakarta terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis pengaruh pengetahuan produk masyarakat Jakarta secara parsial terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat Jakarta secara parsial terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh pengetahuan produk dan kepercayaan masyarakat Jakarta secara simultan terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Baik, berikutnya hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, pengetahuan produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. H2, kepercayaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Lalu ada kerangka berpikir dalam penelitian ini yang sudah tertera, yaitu pengetahuan produk secara parsial berpengaruh pada minat menabung pada Bank Syariah Indonesia, dan kepercayaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap minat menabung pada Bank Syariah. Dan yang terakhir, pengetahuan produk dan kepercayaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Baik, lalu saya akan memaparkan metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yaitu penelitian asosiatif, kausal, dan kuantitatif. Lalu
Yang kedua, objek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu pengetahuan produk, kepercayaan, dan minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Lalu yang ketiga, metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pervasive sampling, di mana metode ini digunakan untuk menentukan kriteria kepada responden yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kriteria yang telah saya tetapkan yaitu masyarakat Jakarta yang merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia. Lalu jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah saya tetapkan kriterianya. Lalu yang terakhir, metode analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinearitas. Lalu uji hipotesis, yaitu ada uji T parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi. Lalu yang terakhir ada uji regresi linear berganda. Lalu karakteristik responden dalam penelitian ini yang sudah ditetapkan. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin. Dalam penelitian ini mayoritas yaitu perempuan sebesar 59,1%. Lalu yang kedua, berdasarkan usia dengan rentan terbesar yaitu 17 sampai 25 tahun sebesar 82,6%. Lalu yang ketiga, berdasarkan pendidikan terakhir yang mayoritas yaitu lulusan SMA sebesar 63,5%. Hal ini dapat dilihat dari diagram P di layar. Lalu yang keempat, berdasarkan pekerjaan di mana mayoritas yaitu pelajar atau mahasiswa sebesar 78,3%, dan yang terakhir lama menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia di mana mayoritas dalam penelitian ini yaitu kurang dari setahun. Itulah 5 karakteristik mayoritas dalam penelitian ini. Lalu berikutnya hasil penelitian. Dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan reliabilitas. Dari uji validitas terdapat ketiga variabel yaitu pengetahuan produk, kepercayaan, dan minat menabung. Diketahui masing-masing memiliki R hitung lebih dari R tabel, sehingga dalam penelitian ini semua item pertanyaan dapat dinyatakan valid. Lalu uji reliabilitas. Dalam ketiga variabel tersebut, semua uji ini yaitu reliable karena semua variabel memiliki alfa lebih besar dari batasan. Itulah validitas dan reliabilitas. Baik, berikutnya dari hasil penelitian yaitu uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Yang pertama ada grafik histogram. Grafik ini menunjukkan bahwa membentuk lengkung kurva normal, sehingga dapat dikatakan bahwa residual memiliki pola distribusi normal. Lalu yang kedua ada grafik p-plot of regression standardized residual, di mana grafik ini data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Maka itu menyatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Baik, selanjutnya hasil penelitian uji normalitas yang terakhir yaitu Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan lebih kecil daripada taraf signifikansi yaitu 0,038 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal. Tetapi dengan teori limit pusat, walaupun sampel tidak berasal dari sebaran normal, asalkan ukuran sampel cukup besar, lebih dari 30 seperti penelitian ini yaitu 115 responden, maka sebaran bagi rata-rata sampel mendekati sebaran normal.
Lalu hasil penelitian uji multikolinearitas, yaitu menurut Ghazali 2011, apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. Dan dalam penelitian ini pengetahuan produk sebesar 0,612 lebih besar dari 0,100 dan VIF sebesar 1,633 lebih kecil dari 10, dan kepercayaan variabel kedua dan toleransi sebesar 0,612 lebih besar dari 0,100 dan VIF sebesar 1,633 lebih kecil dari 10. Dalam penelitian ini, kedua variabel tersebut dikategorikan bebas multikolinearitas. Lalu selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama ada uji T parsial. Hasil uji T parsial menunjukkan pengetahuan produk memiliki nilai T hitung sebesar 6,774 lebih besar dari T tabel sebesar 0,1832 dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05, artinya H1 diterima. Lalu kepercayaan memiliki nilai T hitung 2,946 lebih besar dari T tabel, yaitu 0,1832 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05, artinya H2 diterima. Selanjutnya hasil penelitian dari uji hipotesis, yaitu uji F simultan. Nilai signifikan F sebesar 0,001 dan nilai F hitung diperoleh sebesar 64,836. Nilai signifikan F sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 64,836 lebih besar dari nilai F tabel 3,08. Maka F tabel diketahui sebesar 3,08. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang simultan antara variabel pengetahuan produk dan kepercayaan terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Lalu uji hipotesis, yaitu uji koefisien determinasi R2. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R2 memperoleh angka 0,537 atau 53,7%, maka besarnya pengaruh variabel, pengaruh produk dan kepercayaan terhadap minat menabung adalah sebesar 53,7 dan sebesar 46,3% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir, hasil penelitian dari analisis regresi linear berganda. Nilai A sebesar 5,464 merupakan nilai konstanta dari besarnya nilai variabel dependen saat keadaan variabel minat menabung belum dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel independen pengetahuan produk memiliki nilai koefisien B1 positif sebesar 0,5,7, yang berarti apabila variabel lain bernilai tetap atau konstanta dan variabel pengetahuan produk mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel minat menabung akan mengalami kenaikan sebesar 0,507. Variabel independen kepercayaan memiliki koefisien B2 positif sebesar 0,340, yang berarti apabila variabel lain bernilai tetap konstan dan variabel kepercayaan mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel minat menabung akan mengalami kenaikan sebesar 0,340. Baik, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua,
Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Dan yang terakhir, pengetahuan produk dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia. Lalu yang terakhir, saran dalam penelitian ini yaitu pengetahuan tentang produk di Bank Syariah Indonesia juga masih perlu peningkatan karena responden menyatakan kurang mengetahui produk pada Bank Syariah Indonesia. Maka disarankan perlunya workshop mengenai produk pada Bank Syariah Indonesia untuk memperdalam pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Lalu yang kedua, masalah kepercayaan nasabah di Bank Syariah Indonesia masih ditingkat karena pada penelitian ini masih ditemukan nasabah Bank Syariah Indonesia masih belum percaya sepenuhnya kepada Bank Syariah Indonesia dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Lalu hal tersebut perlu dijadikan evaluasi bagi pihak Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Maka disarankan para back office memerlukan ketelitian atau selalu menjaga data nasabah agar tidak tersebar, agar semakin besar rasa kepercayaan yang tumbuh pada nasabah kepada Bank Syariah Indonesia. Sekiranya cukup sekian dalam penelitian ini yang sudah saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.